mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Kami tidak inginkan pujian ini berlewat begitu saja karena bukan hanya sebuah nyanyian. Tapi pengalaman kami ya Tuhan, bahwa kasih setiamu juga yang menuntun kami pagi ini di rumah-Mu, itu karena anugerah-Mu. Anugerah yang tidak dapat kami bayar kembali, terlalu besar, terlalu mahal, terlalu indah. Kasih-Mu Tuhan yang menopang kami, kebenaran yang memerdekakan kami, kesetiaan yang tiada berkesudahan itu, nyatakan Tuhan di tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengenal hati dan batin kami yang terdalam. Kami membutuhkan sentuhan, urapan, melalui Roh Kudus-Mu, roh kebenaran itu, roh kasih dan roh ketertiban. Di dalam pikiran, perasaan kami, dan nilai-nilai kehidupan kami. Tuntun oleh Roh-Mu ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ke supermarket lalu mengantri, sedang mengantri bawa-bawaan sudah cukup berat, begitu juga. Tiba-tiba ada seorang yang menyela di depan saudara. Mungkin renungkan sejenak reaksi saudara seperti apa. Saudara akan langsung mengatakan nyelabrakan, "Hei, kamu mundur ke belakang." Saya duluan. Atau saudara ngobrol dengan yang di belakang. Itu orang itu gila. Tapi saudara tidak mengatakan apa-apa. Atau sudah lu mendekat dengan orang itu, dibiarkan ke depan, tetapi sudah melihat di basketnya, saudara ambil barangnya, taruh di tempat lain. Sudah mengungkapkan kemarahan tidak selalu ekspresif dan meledak. Tapi kadang-kadang kita merepress perasaan tadi. Berbicara mengenai awasilah emosimu, apakah kemarahan itu buruk, saudara? Saya tidak bisa melihat di depan. Ada PowerPoint-nya. Oh, sorry di bawah. Terima kasih. Kemarahan, kita membedakan dua hal antara kemarahan, ekspresi kemarahan itu sendiri, dan emosi kemarahan. Marah bukanlah sebetulnya the primary emotion, emosi yang pertama. Di balik kemarahan pasti ada emosi-emosi negatif lainnya. Biasanya perasaan tidak dihormati, sudah merasa ini yang salah, ada perasaan salah. Sudah khawatir, sudah terluka. Yang muncul ke permukaan adalah kemarahan tadi. Jadi saudara perlu mengerti pertama antara emosi kemarahan dengan ekspresi kemarahan. Dengan itu kita dapat menolong berapa jauh saya melihat ada emosi-emosi negatif di dalam diri saya yang meledak keluar, yang saya tidak bisa kontrol. Atau yang saya sekap ke dalam, yang makan dalam. Saudara, apa yang membuat kita gampang untuk marah? Stres mungkin? Kurang tidur? Saya nggak tahu sudah datang kurang tidur nggak? Terlalu muda mungkin moody sekali kalau kurang tidur. Atau kepribadian saudara. Kepribadian yang sangat perfectionist, kecenderungan self-disiplinnya tinggi, benar dan salah itu menjadi suatu standar tertentu. Kalau melihat orang salah itu sudah akan langsung meledak mungkin. Orang yang lebih ekspresif, responsif terhadap situasi akan lebih mudah untuk mengungkapkan negatif emosi tadi yang berupa kemarahan. Atau merasa tertolak, merasa harapan sudah tidak terpenuhi, melihat kesalahan. Sudah juga dalam kita mengenal kebenaran firman Tuhan, mudah sekali tadi dikatakan kita menghakimi orang lain. Jangan menghakimi tapi ampunilah dikatakan. Tapi kalau menghakimi saya membuat diri saya menjadi standar ukuran
kebenaran itu. Kebenaran yang saudara miliki bukan memerdekakan saudara, membuat saudara terperangkap dalam kebenaran tadi sehingga saudara tidak memiliki kemurahan atau kasih atau toleransi terhadap sesama. Sudah mungkin sedikit sudah melihat kedalaman sejenak bagaimana saudara mengungkapkan, mengekspresikan kemarahan tadi. Sehingga saudara mulai mengenal, memberi nama perasaan itu, di balik itu ada apa. Tapi mungkin yang sudah berkelamaan adalah kepahitan di dalamnya. Firman Tuhan berbicara akan hal ini dengan begitu jelas tentang kepahitan. Mari kita membuka Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Kita sedikit menyimak bagian ini. Efesus pasal 4 ayat 26. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-32, 26, 27, 28 dan seterusnya. Efesus pasal yang keempat. Penting sudah mengenal terlebih dahulu ayat ini dikatakan sebelumnya berbicara tentang manusia yang baru. Yaitu manusia yang sudah menanggalkan manusia yang lama. Nafsu, keinginan dirinya sendiri. Sikap artinya dirinya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Alkitab ini ditulis bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, bukan yang tidak mengenal Tuhan. Artinya tanggung jawab kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini lebih besar daripada orang yang sama sekali tidak mengenal. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kadang-kadang orang menerima harafiah perkataan ini. Kadang-kadang marahnya sudah jam 9, jam 10, matahari sudah lama terbenam. Tapi saudara ingin ngoyo menyelesaikan masalahnya, nggak produktif, lebih baik tunggu esok hari untuk bisa menyelesaikannya. Artinya perlu diselesaikan, ada akhirnya. Bukan hanya saudara mengharafiah pengertian ini. Janganlah beri kesempatan kepada iblis, ayat 28. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat ini bisa dimengerti saudara dari suatu kepahitan, yaitu akar kepahitan menimbulkan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Akar kepahitan tidak selalu keluar di permukaan, tetapi akar itulah yang sebetulnya menjadi permasalahan, yaitu negatif emosi tadi, bahkan kebencian. Juga bisa diterjemahkan dari kepahitan bisa menghasilkan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan kejahatan. Tidak sedikit orang karena hidup dari kepahitan terjadi sampai pembunuhan. Bukan hanya melukai orang lain tapi melukai juga dirinya sendiri makan dalam. Firman Tuhan berkata ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sudah lihat, perhatikan, jika kemarahan kita tidak terkelola dengan baik, itu menghasilkan dosa. Tapi bagaimana untuk saya bisa mengelola kemarahan tadi sampai tidak membuahkan dosa tadi? Saudara, menarik sekali kalau sudah membaca di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kelima, di situ kata kutipan yang Paulus kutip, hal yang sama dari pasal 4 ayat 26 ini. Jikalau engkau marah, bahkan ada yang mengatakan marahlah, silahkan marah gitu ya. Tapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu, pergilah ke tempat tidurmu dan berdiamlah. Menarik sekali bagi saya. Dalam anger management penting sekali itu seperti time out atau break. Jadi kalau sebelum marah itu dikatakan, oke saya hitung dulu 5, 4, 3, 2, 1. Sudah perlu time out. Itu menolong saya untuk slow down. Untuk dari kalau boleh katakan dari brain kanan ke brain kiri, itu brain kanannya lebih banyak bermain, perasaan-perasaan kita lebih tenang, lebih kalem. Ya.
Alkitab mengatakan di sini berkata-kata dalam hatimu, artinya lihat ke dalam loh. Lihat tuh negatif-negatif emosinya boleh dikatakan. Tapi tidak cukup sudah hanya anger management dalam hal ini. Alkitab berbicara di sini jika kita menjadi marah dan kemarahan kita tidak terkelola, iblis bisa mengambil kesempatan. Makanya orang bilang kamu tuh marah seperti setan ya gitu ya. Sudah dikuasai sedemikian rupa, negatif emosi itu yang paling senang iblis memasukinya. Iya memang benar dia, aku kamu yang benar, dia yang salah. Semua berbicara dalam hati kita, terjadi perpecahan di tengah gereja karena tadi di sini. Iblis mulai berbisik. Kemarahan yang tidak terkelola dikatakan kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membangun. Sudah pernah kaget keluar kata-kata yang pernah orang tua kita katakan atau guru mengatakan kepada kita. Lalu itu muncul ke permukaan perkataan kita. Kenapa saya bisa mengeluarkan perkataan itu? Karena saya dulu pernah dilecehkan dengan setelah verbal abuse kata-kata tadi. Atau saya secara fisikal pernah dilecehkan. Sehingga kalau saya marah hanya main tangan. Hanya memukul atau melempar. Tidak terkelola, iblis bisa berkuasa. Perkataan kita tidak terkendali, bahkan lebih mengerikan lagi di sini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kita tidak melibatkan Tuhan lagi, yang penting keinginan saya, kemauan saya. Musuh terbesar dalam konflik adalah pride, kesombongan contohnya. Sudah menarik dalam penelitian bagi hamba Tuhan. Dari 7 dosa yang mematikan, dosa yang pertama adalah amarah, kemarahan. Yang kedua hawa nafsu, yang ketiga kesombongan. Saya mulai ingin bertanya, ingin buat survei pada hamba-hamba Tuhan, kenapa kemarahan yang nomor 1? Rupanya banyak kefrustrasian di dalam melayani atau perasaan tidak dihormati, tidak dihargai. Atau pride kita mungkin di push buttonnya. Ya. Nah, tidak sedikit saya dengar juga di dalam contohnya kalau rapat, kalau pendapat saya tidak diterima, saya keluar. Sudah jangan keluar. Hadapi, duduk di situ, bernafas dengan teratur sebelum sudah menjawab. Dengerin dulu apa kata pendapat yang lain sebelum saudara merasa di push button saudara, yaitu perasaan tidak dihormati tadi. Jadi amarah yang tidak terkelola, mendukakan Roh Kudus, tidak melibatkan Tuhan, tidak mengizinkan roh kebenaran, roh pemahaman, pengertian itu untuk menuntun, memimpin kita, roh ketertiban itu untuk sejenak menenangkan apa yang saudara pikirkan, yang saudara rasakan sebelum sudah memberikan reaksi, respon terhadap kemarahan saudara. Sudah dalam psikologi orang berbicara mengenai marah itu sebetulnya neurofisiologis. Yang betul-betul sistem syaraf kita terganggu yang berkaitan dengan respon saya, perilaku saya, watak saya, karakter saya yang tersentuh dalam hal itu. Itu emosi yang bisa meledak di dalam seketika mungkin. Firman Tuhan memberikan jalan keluar untuk supaya kita segala kepahitan, kegeraman, di sini pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Sudah menarik sekali bagi saya untuk melihat mungkin beberapa ayat yang berbicara dan menjelaskan lebih jauh akan hal ini. Pertama sudah sekedar bukan oleh sebab kalau kita melihat keinginan atau tabiat manusia pada dasarnya bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah dan mementingkan diri sendiri dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Sudah mungkin kaget kalau melihat, saya punya cucu yang 5 tahun, ketika tantrum, saya pikir dari mana ini? Dari papa mamanya kan belum pernah diajarkan begitu ya. Tapi dia marah bisa meledak begitu saja. Kita berbicara mengenai nature dan nurture, pembawaan kita, natur kita ini, tabiat atau watak, kecenderungannya untuk pengen menang sendiri, bermusuh-musuhan, tidak bisa bertoleransi. Firman Tuhan mengatakan hidup dari kedagingan menurut hawa nafsu kita. Hidup kedagingan kita itu bisa bermanifestasi dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari reaksi kita terhadap situasi.
Oleh sebab itu penting sekali kemarahan bukan saja antara hidup kita kebersamaan di sini. Tapi kemarahan juga terhadap mungkin pemerintah, lingkungan. Yang tidak di luar dari kontrol kita. Tetapi itu begitu mempengaruhi kegelisahan saya, ketidaksukaan saya. Sudah perlu cermati akan hal itu. Oleh sebab itu sudah perlu melihat ke dalam apa yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya sekedar perasaan pikiran kita yang bisa dikuasai oleh emosi negatif-negatif tadi. Tapi Tuhan bisa berbicara mengenai hidup di dalam dan melalui Roh Kudus. Hidup yang dipimpin, dituntun sehingga roh kita dipimpin oleh Roh Kudus itu bisa menolong, mengendalikan kita. Bukan hanya perasaan pikiran kita mungkin yang salah. Mungkin kalau sudah bertanya, saya merasa tidak dihormati. Mungkin di balik itu ada kebenaran pemikiran saya, semua orang harus menghormati saya. Kebenaran mengatakan, no, enggak semua orang bisa menghormati saya. Ada waktu saya tidak merasakan dihormati oleh orang lain. Itu tanggung jawab saudara meresponinya. Tapi saudara tidak bisa mengendalikan orang yang tidak bisa menghormati saya untuk mengatakan dia harus menghormati saya. Jadi dalam perasaan saya di situ ada pikiran, di balik pikiran itu ada keyakinan di dalam diri saya. Contohnya mengatakan saya harus selalu berhasil dan kamu pasti bisa berhasil. Kenyataan mengatakan tidak selalu bisa berhasil. Kenyataan saya harus perfect, saya dapat mungkin semaksimal mungkin melakukan pelayanan. Ada kenyataannya saya harus belajar menerima, berdamai dengan situasi di mana saya tidak bisa melakukan secara excellent pelayanan atau pekerjaan saya. Sudah cermati akan hal ini. Satu, apa yang sudah pikirkan, yang sudah rasakan dan perilaku saudara di dalam sudah mengendalikan atau mengontrol emosi saudara di sini. Firman Tuhan mengatakan kita perlu untuk hidup menurut Roh Kudus dan bukan menurut keinginan diri sendiri. Efesus pasal 4 ayat 31, saya ingin mengatakan di sini dari terjemahan lain, buanglah semua sakit hati, dendam dan kemarahan dan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Menarik sekali dalam TSI ini, terjemahan sederhana Indonesia. Atau dikatakan jauhkanlah semua kepahitan atau kemarahan, janganlah kehilangan kesabaran. Janganlah berteriak dengan kemarahan atau menghina siapapun. Hindarilah perbuatan yang menyakitkan. Artinya saudara tidak bisa pasif merasa menjadi korban kalau istri, suami saudara mungkin sekali-sekali sudah merasa tidak dihormati. Saya merasa dalam usia saya bertambah, kelemahan saya yang terlalu sangat sensitif, bisa mudah terluka perasaan saya. Kalau saya melihat anak saya kok diberitahu aja begitu kok marah gitu ya. Ternyata saya melihat di dalam diri saya hal yang mirip dengan ada di dalam diri saya yang saya belum selesai. Sampai saya mengatakan pada istri saya tidak mau tambah lama tambah tua, tambah lebih begitu mudah tersinggung begitu. Saya mulai bertanya, saat saya tahu salah satu kemampuan kelebihan saya mungkin saya bisa berempati, bisa ikut merasakan perasaan orang lain. Sisi lain itu menjadi kelemahan dalam diri saya juga kalau saya tersinggung. Karena hal yang kecil. Saya harap dengan kita hidup bersama di dalam pernikahan kita, tidak kita menyimpan kepahitan di sini. Alkitab berbicara mengenai akar kepahitan. Kadang-kadang tidak nampak akan hal itu. Kadang saya berusaha untuk menggali di dalam counseling, kepahitan apa yang menyebabkan kok dia bereaksi sangat reaktif sekali dan tidak bisa mengendalikan perasaannya. Tapi banyak sedikit kalau psikologi berbicara mengenai trauma masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang tidak membuat dia rasa aman. Di tengah dia dibesarkan di tengah keluarga. Bahkan ketika dia ada di dalam janin ibunya selalu dipertanyakan perempuan atau laki. Atau sebaliknya juga dipertanyakan lahirkan jangan.
Tidak sedikit trauma yang terjadi pada anak. Tapi masa lalu kita jangan membuat kita menjadi korban masa lalu. Kita bukan korban masa lalu, mungkin produk ada bagian masa lalu. Tapi sudah tidak harus ditentukan dari masa lalu. Firman Tuhan ingin memberikan jalan keluar. Jika ada kepahitan itu perlu adanya pengampunan. Satu-satunya jalan, Alkitab mengatakan. Selain mengikuti pimpinan Roh Kudus tadi. Sudah kalau sudah mulai mengampuni, dikatakan ampunilah. Sama seperti Allah mengampuni engkau di dalam Kristus. Ampunilah, sini kata yang dipakai, memberikan hadiah kepada seorang yang tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tapi nyanyian yang barusan kita nyanyikan, grace alone. Hanya kasih karunia Tuhan yang menerima kita. Ketika kita mengalami pengampunan dari Tuhan, Tuhan melembutkan hati kita. Kita dalam segala keterbatasan, kekurangan ini Tuhan selalu menerima kita. Dari situlah sebetulnya kita harus menyatakan kemurahan kepada sesama kita. Jadi kita diberikan kekuatan. Bukan hanya sekedar masukan dari psikologi mengatakan self forgiveness. Ampuni supaya kamu memiliki mental emosional yang lebih sehat. Ya berdasarkan penelitian orang yang bisa mengampuni mental emosionalnya jauh lebih sehat. Percaya dirinya lebih sehat. Enggak jantungan juga debar-debur gitu ya. Atau mahnya, asam urat dan sebagainya, asam lambungnya. Orang yang dalam kepahitan fisiknya terkikis betul-betul. Mentalnya tidak puas dengan dirinya. Saudara, kepahitan, hidup dari kepahitan seperti sudah minum racun untuk diri saudara sendiri dan mengharapkan orang lain yang mati. Orang lain tidak mati-mati, saudara mati sendiri oleh kepahitan saudara. Nelson Mandela setelah 13 tahun dia di penjara, dia keluar dari penjara itu. Dia mengatakan saya harus mengampuni orang-orang yang telah menjebloskan saya di penjara. Jika tidak, penjara ini akan mengikuti saya kemana saya pergi. Tidak heran kalau dia mendapatkan Nobel Prize untuk perdamaian. Seorang yang mengampuni adalah seorang yang melepaskan dari penjara. Dan yang pertama keluar dari penjara itu adalah saudara sendiri. Dengan hati yang telah mengampuni, firman Tuhan mengatakan bahkan bisa memberkati orang, membanjiri dengan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak tahu pagi hari ini, mungkin ada permasalahan konflik di tengah keluarga saudara. Sudah pernah terluka mungkin puluhan tahun yang lalu. Sudah dalam masa usia masuk lanjut ini, kalau saya lagi cuci piring, saya sampai katakan pada istri saya, kok saya teringat yang 20-30 tahun yang lalu ya. Yang mungkin saya sulit untuk melupakannya. Sampai istri saya takut sekali kalau saya bisa mengampuni, tetapi saya sulit melupakan. Memang pengampunan bukan melupakan. Tapi dengan saudara mengampuni, saudara akan lebih mudah untuk melupakannya. Paling tidak saudara tidak recall terus menerus balik ke tempat yang sama. Mungkin kita sebagai orang tua yang mengatakan pada anak kita yang telah melukainya. Mohon Tuhan melembutkan hati saudara untuk bisa membicarakan, mungkin dia sudah lupa. Tapi saya tidak lupa akan hal itu. Saya harus mungkin mengatakan, nak, tahukah waktu peristiwa itu? Ternyata saya punya anak yang sulit juga melupakan. Saya mengatakan satu peristiwa tertentu yang menyakitkannya. Dia katakan, oh iya Pak, tapi saya sudah mengampuninya. Pulang dari khotbah, pakai dasi, pulang ke rumah saya ngenes sekali lihat anak saya. Saya pukul anak saya. Tapi pukulnya bukan ada alasannya apa, memberitahukan alasannya apa memukul. Dia sampai melihat kemunafikan saya dalam hal ini. Menyatakan kebenaran di depan banyak orang di rumah, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya meminta maaf kepada dia, minta ampun pada dia. Dia mengampuni saya tahu. Tapi jika Tuhan mengampuni,
Bukannya melupakan, dia melemparkan jauh dari timur dan barat. Ke dalam tubir laut yang dalam. Artinya Tuhan tidak kutak-kutik lagi, tidak recall lagi pikiran kita. Kalau sekarang saya datang kepada Tuhan dan minta ampun, Tuhan mengatakan Allah itu setia adanya jika mengaku dosa kita. Dan tidak mengatakan hari ini kamu minta ampun. Gimana dengan kemarin? Dulu. Haruskah saya terus mengampuni kamu? Tuhan tidak berpikir seperti itu. Dan kita tidak diciptakan untuk melupakan. Tapi Tuhan menganjur kita untuk mengampuni. Dengan itu Tuhan menolong kita bisa melepaskannya. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 2 ayat 4. Kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar. Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya. Karena ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Perkataan perbuatan saudara yang telah melukai orang lain. Kita bersyukur kalau orang tersebut sudah melupakannya atau tidak lupa. Tapi kalau Tuhan mengingatkan saudara mungkin untuk bisa menolong bagi saya untuk bisa plong mengampuni. Belum lama saya ada kesalahpahaman dengan seorang dosen yang telah melukainya teman rekan saya. Tapi karena itu membuat saya resah dan tidak. Saya datang dan meminta maaf kepada dia. Aku gak ingat lagi sungguh loh. Oke, tapi aku ingin meyakinkan bahwa kamu memaafkan aku. Mungkin perlu, mungkin juga tidak. Syukur kalau Tuhan menuntun memimpin kita di sini dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebaliknya kalau orang-orang dipimpin Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati. Mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Kalau sudah sempat membaca Galatia 5 ini, itu diapit oleh Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Dua kata yang dipakai di situ. Jika kamu hidup dalam roh, hendaknya kamu juga dipimpin oleh roh. Di situ perkataan yang dipakai hidup di dalam roh yaitu tiap langkah kehidupan kita. Menolong bagi saya untuk setiap pagi meditasi untuk menulis dalam jurnal apa yang saya rasakan, pengalaman apa yang ada dalam hati saya saat ini, bagaimana saya menghadapi hari yang akan saya hadapi. Untuk mengizinkan roh Tuhan bekerja menyatakan kebenaran itu menuntun saya. Kalau katakan Roh Kudus adalah ya roh kebenaran, roh kasih, spirit of knowledge, understanding, pemahaman, pengertian, tapi spirit discernment. Itu satu yang memberikan hikmat, menolong pada kita untuk memilah mana kebenaran dan mana yang kebohongan. Yang saya yakini sebagai kebenaran. Kalau saudara memegang selalu tekanan istri harus menghormati saya. Dan sebaliknya istri mengatakan suami harus mengasihi saya. Itu menjadi keyakinan saya. Dan saya tidak bisa berkompromi kalau dia tidak menghormati saya. Kenyataannya dia bisa tidak menghormati saya. Kenyataannya bisa saya tidak merasa dikasihi oleh pasangan saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan karena kamu tidak menghormati aku tidak bisa mengasihi kamu. Tapi itu yang sering kali terjadi bukan? Saya harus bertanggung jawab untuk bagian yang harus saya lakukan. Dikatakan masing-masing suami hendaknya mengasihi istri, istri hendaknya menghormati suami. Masing-masing. Artinya saudara harus bertanggung jawab dengan bagian yang sudah harus lakukan. Saudara tidak bisa menunggu karena dia tidak menghormati saya tidak bisa mengasihi dia. Itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mata satu bisa ganti dengan mata dua mungkin bisa membuatkan kedendaman. Tapi kalau itu terus menerus berlapis terus menerus, tentunya sedimen itu lama-lama lebih sulit untuk betul-betul bisa dipulihkan. Bukan berarti tidak bisa. Ambil tanggung jawab menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Salah satu tadi yang kita baca yaitu Yakobus pasal yang pertama ayat 19.
Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Ternyata erat sekali dalam kita mengendalikan, bisa mengelola kemarahan kita dan kemampuan kita mendengar atau tidak bisa mendengar. Kami yang terus-menerus mengajarkan mengenai active listening untuk pasangan, untuk bisa secara proaktif mendengar. Terlebih dahulu mungkin saya nggak setuju dengan pendapat, tapi dengarkan dulu. Apa faktanya, datanya, infonya cukup, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan di balik itu. Ada keinginan dari diri dia sendiri di balik apa yang dia katakan, keinginan untuk dirinya atau untuk kita bersama. Kita nggak sempat tuh dengerin semua. Yang kita lihat hanya suaranya mungkin. Isinya kita nggak dengar lagi. Sudah ingat dalam komunikasi 40-50% itu suaranya, mimiknya. Kalau saya mengatakan marilah, ayo pergi yuk. Dua hal yang berbeda. Artinya kita sering kali menanggap dari soundnya, dari suaranya, dari mimiknya, tangan yang sudah kerjakan seperti apa. Sudah tidak membaca lagi dari beritanya. Beritanya itu hanya 10% orang mengatakan. Jadi kalau saudara untuk mendapatkan beritanya persis saya bisa mengerti. Bukan hanya saya mengerti tapi dia merasa dimengerti oleh saya. Dalam berkomunikasi kita perlu slow down. Dengerin dulu. Ya. Sudah powerful sekali active listening ini. Saya ingin betul-betul Yakobus 1 ini menjadi satu kenyataan. Bagaimana untuk memperlambat saya untuk ngomong. Ya dengerin dulu. Mendengar menarik sekali, ada bisa bahasa Mandarin di sini. Saya melihat ting itu ada tandanya apa tuh? Mata, ada hati, ada undivided attention. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih jauh dari saya. Sudah perlu untuk membahas satu kata ting atau apa. Ya di situ ada juga tanda raja. Sudah mendengar bukan hanya dengan telinga tapi dengan mata, dengan hati, dengan perasaan. Dan ketika kita mendengar memberikan perhatian penuh kepada si pembicara bukan apa yang ada di dalam pikiran saya. Self talk tadi. Lambat saya dengarkan terlebih dulu. Active listening di sini. Saya pernah melihat seorang yang memimpin rapat memupurkan lambat untuk berbicara. Si pemimpinnya mengatakan, jadi menurut Pak Yohanes adalah semua forum mendengarkan sekali lagi. Oh Pak Simon juga ini mengatakan, silakan Pak Simon. Pak Simon mengatakan, jadi yang Pak Simon katakan adalah atau yang saya mengerti dari Pak Simon, semua mengikutinya, semua forum mendengarkannya sampai Pak Simon, bukan itu yang saya maksud, monggo silahkan. Can you tell me more? Ceritakan lebih jauh lagi. Itu mengambil keputusan jauh lebih cepat daripada pingpong sana. Di sini belum dimengerti udah ngomong sana. Sana mengerti ngomong sana. Firman Tuhan berbicara lambat untuk berbicara. Cepat untuk mendengar. Orang yang mampu mendengar dengan baik. Reflektif, aktif, bukan pasif. Sudah akan merasa relasi sudah akan jauh lebih baik. Dengan pasangan, dengan sesama saudara. Kita memiliki Allah yang bukan hanya berbicara. Tapi selalu siap untuk mendengar. Bagaimana sudah bisa melatih untuk mendengar? Sudah perlu belajar. Untuk mengatasi kita kemarahan tidak cukup anger management, communication skill. Tapi firman Tuhan mengatakan perubahan harus dari dalam hati kita. Tuhan harus ubahkan, tadi satu nyanyian tadi mengatakan kita diubahkan itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk serupa dengan Tuhan. Dia yang rendah hati, yang sabar. Belajar bagaimana Yesus sendiri mendengarkan wanita Samaria itu. Bagaimana dia mendengarkan dan berbicara dengan Emmaus, murid dari Emmaus. Bagaimana dia mengangku anak itu dan memberkatinya. What did Jesus do? Bagaimana Yesus hidupnya, pengajarannya. Banyak kita bisa belajar dari dia. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara. Psikologi menolong kita untuk katakan sebelum saya respon, saya hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1.
Atau mengatakan berikan saya waktu. Atau hanya sudah memberi tanda seperti ini, time out. Mungkin perlu time out, menolong bagi itu. Lihat pemain basket sudah berapa detik terakhir untuk shooting, untuk 3 atau 2. Mereka perlu time out. Dengan itu mereka tenang, bisa strategis untuk menghadapinya. Refleksinya saudara. Pertama, bagaimana saudara menyadari, mengontrol kemarahan saudara. Pertama menyadari sudah perlu juga lihat anger style saudara. Jadi pola saudara marah itu seperti apa? Agresif, pasif avoidance, atau menarik tadi, sudah pasif tadi ya, atau memproyeksikan pada orang lain. Seperti kenal dulu mungkin. Menyadari kalau saya marah itu seperti ini dan ada polanya terus menerus. Kedua sudah mulai melihat ke bawah negatif emosi apa yang tersentuh di dalam diri saya. Perasaan tidak dihormati, tidak dikasihi. Atau pemikiran sudah benar dan salah. Hitam putih tadi. Dengan itu sudah mulai bisa mengontrolnya. Kedua, berapa jauh sudah bertanggung jawab dalam mengekspresikan kemarahan saudara. Teman saya itu pernah mengatakan kalau 0,01 sekian persen pun kamu yang salah, kamu harus ambil tanggung jawab itu. Saya bilang, dia yang salah dan sebagainya, bukan aku. Ya, tapi reaksi saya terhadap kesalahan dia adalah tanggung jawab saya. Contohnya kamu terlalu cerewet sih, jadi aku cepat marah. Ya, mungkin maafkan, cerewetannya adalah tanggung jawab dia. Saya tidak maafkan kalau ada istri saya mungkin gak suka, dia bilang. Maksudnya dia tidak cerewet, tidak. Tapi seringkali kalau kita mengatakan, karena kamu seperti ini, maka aku jadi seperti ini. Enggak, sudah punya tanggung jawab. Reaksi saya terhadap dia ada pilihan. Kita diciptakan untuk berelasi. Kita diberi kemampuan untuk memilih. Tidak memilih pun adalah pilihan. Kalau sudah stuck tidak memilih, karena sudah hanya membiarkan anger style sudah terus menerus. Itu lingkaran setan yang gak pernah putus. Jadi dia suara keras, saya suara bisa lebih keras lagi. Saya bisa punya pilihan, kali ini saya akan mencoba tidak dengan suara saya yang keras. Saya ingin tenang dulu contohnya. Katakan, saya gak siap kalau kamu seperti itu, aku memberikan jawaban. Berikan aku waktu, 5 menit, 10 menit, time out. Oke. Mungkin menolong bagi saya untuk bisa bereaksi jauh lebih tenang. Kembali kepada firman Tuhan tadi, katakan, berkata-kata dalam hatimu, pergilah ke tempat tidurmu dan diamlah. Pada saat saya diam saya bisa berdoa kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan berbicara kepada saya. Mengizinkan Tuhan mungkin mengkoreksi reaksi saya yang seperti apa. Menolong untuk betul-betul bisa memberikan respon yang baik yang kita harapkan. Kalau sudah memilih pilihan yang terbiasa dengan pilihan tadi. Sudah ingin mencoba dengan pola yang berbeda. Tentunya trial and error. Kadang-kadang sudah bisa, kadang-kadang tidak. Tapi sedikit perubahan tadi sudah memberikan pengharapan bagi pasangan. Untuk melihat, hey, dia bisa juga dengerin saya. Dia juga bisa tenang. Sekali lagi sudah, ini bukan hanya skill anger management atau communication skill. Tapi minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengubah hati kita dari dalam. Oleh sebab itu pertanyaan saya, apakah sudah melibatkan Tuhan dalam mengelola kemarahan saudara? Bukan kemampuan, hanya skill. Tapi hati yang diubahkan tadi. Karena dari dalamnya terpancar itu. Kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Mohon Tuhan menolong. Firman Tuhan ini dikatakan marahlah, bahkan ada yang menerjemahkan, tapi jangan berbuat dosa. Marah is okay. Tapi bagaimana saudara mengelola negatif-negatif emosi ini. Selama kita hidup di atas bumi ini tidak akan terlepas kita melukai dan terluka. Juga dengan perkataan dan perbuatan kita. Tetapi pengampunan Tuhan selalu memberikan kepada kita selalu kesempatan untuk kembali. Juga kalau setiap minggu minimal sudah ada kesempatan di sini pengakuan dosa. Mungkin perlu untuk masukkan bagi gereja. Tidak numpang lewat aja pengakuan dosa itu. Berikan waktu untuk kami mungkin bisa menyelihat diri kita sendiri. Untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja. Dan mengakui di hadapan Tuhan. Dan perlu saya mengakui kepada istri atau suami saya.
Sepanjang minggu yang lalu mungkin saya telah melukainya. Atau saya terluka. Minta Tuhan untuk memulihkannya. Ya Tuhan menolong setiap kita. Di dalam Dia ada selalu pengharapan. Yang menjadikan kita bukan hanya sekedar manusia yang lebih baik. Tapi menjadi serupa dengan Kristus. Yang selalu siap mengampuni kita. Dan menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Yang memerdekakan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya minta pianis atau organist untuk memainkan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Mungkin pujian itu bisa dimainkan. Sementara itu kita datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada pikiran, perasaan saudara. Nilai-nilai dalam pikiran saudara. Keinginan-keinginan, kerinduan saudara yang mungkin belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Sehingga itu menjadi tuntutan terhadap istri suami kita. Terhadap sesama kita. Terhadap orang lain. Terhadap pemimpin-pemimpin di gereja ini mungkin. Kita tidak ingin kebahagiaan kita, sukacita kita ditentukan oleh perilaku orang lain terhadap kita. Tapi saya bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk menyikapinya, untuk mengambil pilihan yang benar. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kasih pasti lemah lembut. Amin Tuhan. Sentuh hati kami ya Tuhan. Ubahkan batin kami ya Tuhan. Dari kepahitan kemarahan kami. Oh Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Kasih. Katakan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sudah kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus boleh berbicara dalam hatimu. Mungkin ada kepahitan, kedendaman, fitnah di dalam hidup. Kebohongan-kebohongan yang kita yakini sebagai kebenaran. Mohon Tuhan boleh memerdekakan. Ia ingin memulihkan engkau supaya engkau hidup dalam kebenaran. Dan hanya kebenaran dapat memerdekakan engkau. Mungkin menyakitkan engkau ketika engkau harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kemerdekaan ada di dalam hidup, dalam kebenaran itu. Dan dibungkus oleh kasih karunia Tuhan. Juga pada pagi hari ini. Jika engkau mendengar suara Tuhan berbicara, jangan engkau mengeraskan hatimu. Mengeraskan karena engkau hidup dari kebohongan, dari dusta. Karena engkau hidup dari keinginan hawa nafsumu. Mohon Tuhan memerdekakannya. Mohon Roh Kudus Kau boleh berbicara dari setiap baris kepada baris yang berikutnya.
Sentuh hati kami ya Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, yang pikiran kami yang telah melukai sesama kami. Merdekakan kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Tuhan, Kau mengenal kepribadian dan watak kami yang kami bawa mungkin bertahun-tahun dalam hidup kami. Kau sanggup bekerja dan mengubahnya ya Tuhan. Lembutkan hati kami. Kami ingin belajar dari Engkau yang rendah hati itu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berdiri di rumah-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Sekembalinya mereka ke rumah mereka masing-masing. Hari Senin ke tempat pekerjaannya. Tuhan tuntun. Biarkan oleh Roh-Mu boleh bekerja ya Tuhan. Yang dari dalam hati kami yang mengubah. Pancaran mata kami, tutur kata kami dan perilaku kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu itu. Yang menutupi segalanya. Kebenaran yang dapat menuntun hidup kami. Sehingga kami memiliki hidup yang tertib. Di dalam pikiran, perasaan dan perilaku kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini yang berdiri di rumah-Mu. Esok hari untuk kembali mungkin menerima hal-hal yang mereka tidak dapat ubah. Berikan kesabaran dan ketangguhan. Dan berikan ya Tuhan keberanian untuk mengubah untuk hal-hal yang dapat mereka ubah. Dan berikan hikmat untuk membedakan kedua hal tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi katakan, ajarilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Kasih-Mu